Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد. Hadirin jemaah salat maghrib Masjid Al-Jihad yang dimuliakan Allah, pertama-tama terlebih dahulu marilah kita sama-sama memanjatkan puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena dengan limpahan rahmat, karunia, taufik dan hidayahnya juara kembali kita pada malam hari ini, malam Ahad, kita kembali dapat melanjutkan pelajaran kita tentang kajian ilmu fikih kitab Sabilul Muhtadin setelah kita libur selama bulan puasa dan tambah lagi setengah bulan Syawal ini. Jadi kurang lebih 1 bulan setengah kita libur ya. Kemudian malam hari ini kita akan melanjutkan kembali pelajaran kita tentang kajian ilmu fikih kitab Sabilul Muhtadin tersebut. Shalawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada uswatun hasanah kita junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarga beliau, sahabat beliau, dan orang-orang yang senantiasa mengikuti jamaah beliau hingga yaumul qiyamah. Dan marilah kita sama-sama memperbaharui atau berniat i'tikaf bagi yang belum berniat dengan niat nawaitu an a'taqifa bil masjid sunnatan lillahi ta'ala. Sengaja saya beriktikaf di dalam masjid ini sunat atasku karena Allah Ta'ala, sebagaimana sudah disediakan panitia, ya, kita tinggal membaca kanan kiri masjid ini niat i'tikaf, ya, agar duduk kita ini bernilaikan ibadah. Kalau kita niat i'tikaf lalu duduk kita itu nilainya ibadah. Nah, padahal kalau kita pada niat i'tikaf nggak ada tahu saya, nggak ada tahu ibadah apa ada tahu. Tapi kalau sudah niat i'tikaf itu pasti nilainya ibadah kalau duduk di dalam masjid. Baiklah, kita akan melanjutkan pelajaran kita. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Kemarin kita membicarakan tentang bab cara melaksanakan sholat. Kalau seseorang mengangkat takbir beberapa kali,
Dan pada setiap kali mengangkat takbir berniat pada permulaan takbir dan berniat pula memutuskan sholatnya pada setiap antara dua takbir. Maka sahlah takbirnya pada setiap bilangan yang ganjil. Sahlah takbirnya pada bilangan yang ganjil. Misalnya bertakbir ya, Allahu Akbar, kalau niatnya kita takbir tadi. Dan pada setiap kali mengangkat takbir berniat pada permulaan takbir tadi dan berniat pula memutuskan sholatnya pada setiap antara dua takbir. Enggak setuju putuskannya pula ya Pak, terus berniat putus. Aku putus ya kan? Putus berarti angkat ulang takbir. Karena antara dua takbir itu putus ulang. Ujar sidin sahlah takbirnya pada setiap bilangan yang ganjil dan putus sholatnya pada setiap kali takbir yang genap. Jadi apabila ganjil sah takbirnya, tapi apabila genap misalnya 4 kali, 2 kali genap, angka 3 ya sah kembali. Karena angka 4 pada sah ulang, angka 5 ya sah kembali. Karena dikala menuturkan takbir yang pertama dia telah masuk ke dalam sholat, dan dikala menuturkan takbir yang kedua keluar dia dari sholatnya, karena dia memulai yang pertama. Tetapi kalau tidak diniatkan pada setiap takbir pada permulaannya dan tidak ada sesuatu yang dapat membatalkan antara dua takbir seperti mengulang-ulang lafal niat, maka semua takbir selain dari takbir yang pertama menjadi zikir dan tidak merusak. Dan kalau berniat pada setiap permulaan takbir dan berniat pada setiap antara dua takbir memutuskan sholatnya, maka masuklah ia ke dalam sholat. Inilah kalau diperbuat dengan sengaja. Tetapi kalau diperbuatnya karena lupa, maka tidaklah membatalkan takbirnya. Inilah yang dikuatkan oleh Ibnu Rif'ah. Kalau imam bertakbir 2 kali, tidaklah wajib makmum berniat mufarakah karena dianggap lupa atau tidak berniat pada permulaan takbir yang kedua, atau berniat keluar dari sholat antara dua takbir. Kalau imam bertakbir 2 kali, ya, tidaklah wajib makmum berniat mufarakah. Mufarakahnya memutuskan karena dianggap lupa atau tidak berniat pada permulaan takbir ya kan? Yang kedua, atau berniat keluar dari sholat antara dua takbir. Wajib bagi yang melafalkan takbir memperdengarkan suaranya untuk dirinya sendiri. Wajib bagi yang melafalkan takbir memperdengarkan suaranya untuk dirinya sendiri. Jadi telinganya ini harus mendengar, jangan selama di situ tidak bising. Wajib mendengar telinga kita doang ya.
Jangan cara bersuara. Ya kan? Allahu Akbar. Kalimat mendengar dulu. Jangan. Kadang-kadang ya. Ada mendengar. Jangan ada orang ini gitu. Dengar ya kan? Nah, boleh. Kecuali tempat itu bising, ya kan? Banyak suara apa kan? Suara mesin kan misalnya. Ya kan? Kalau waktu siang kita ada dengar dua ya kan? Air lagi. Karena kita bahasnya daerah bising kan. Kalau misalnya di situ daerahnya aman-aman aja ya kan? Tenang, ada bising. Nah, telinga kita ini wajib mendengar kita berpikir. Jangan sampai telinga kita tidak mendengar. Karena takbir ini termasuk rukun qauli, ya kan? Kan rukun sholat itu 13 rukunnya. Yang pertama apa? Yang pertama niat dulu lah. Nah, niat dulu. Karena hadis Nabi mengatakan ini nama-nama niat. Hanya saja sopnya amal itu dan Nabi dengan niat. Kemudian hanya takbir, ya. Terus itu apa lagi? Berdiri tegak, itu termasuk rukun sholat. Ya. Antara niat itu pada dahulu sedikit pada takbir, atau ketika mengucap takbir kita berniat, ya Allahu Akbar, situ kita nabuh niat dari niat sholat banyak apa lagi. Jadi wajib bagi yang melafalkan takbir tadi memperdengarkan suaranya untuk dirinya sendiri, sebagaimana juga berlaku pada setiap rukun qauli. Rukun qauli, atau rukun qauli itu rukun bacaan. Rukun sholat yang 13 itu terbagi dalam 3. Rukun qalbi, rukun qauli, rukun fi'li. Rukun qalbi tadi ya niat tadi di dalam hati, itu rukun qalbi. Rukun qauli bacaan di mulut termasuk takbir. Habis itu apa? Fatihah, rukun qauli juga. Itu harus kita mendengar kalimat kita. Jika ia dapat mendengar dan tidak ada suara yang lain yang mengganggunya, mendengarnya bagus saja, ya kan? Lain misalnya orang kedinginan, ya kan? Kurangnya kulit, kawannya ya, kulit. Barang siapa yang tidak dapat melafalkan takbir dengan bahasa Arab dan tidak sempat mempelajarinya dalam waktu sholat, maka boleh dengan terjemahannya dalam bahasa yang dimengertinya. Ini misalnya orang tidak bisa melafalkan takbir tadi dalam bahasa Arab, jangan jarang, maka jadi inilah asal ada mungkin bahasa Arab Allahu Akbar tidak bisa misalnya. Dan tidak sempat mempelajarinya, apalagi sempat ada kesempatan lagi waktu mempelajarinya dari bahasa Arab Allahu Akbar tidak tahu tadi belajar. Maka di sini boleh dengan terjemahannya dalam bahasa yang dimengertinya, dan tidak boleh diganti dengan zikir lain. Terjemahkan aja kan bahasa lain. Menurut bahasa yang dimengertinya bahasa Jawa, asal bujur kada bisa melafalkan bahasa Arabnya, mulai kada bisa lalu. Bisa aja, jangan dijadikan itu. Kada boleh diganti dengan zikir yang lain, ya.
Dan ia wajib belajar kalau mampu. Wajib belajar kalau mampu, sekalipun harus pergi ke tempat lain. Ya, sekalipun harus pergi ke tempat yang lain, tempat yang jauh di luar daerahnya misalnya untuk mempelajari bahasa Arab itu tadi. Dan apabila sudah belajar, tidak usah lagi mengulang sholatnya, yang dikerjakan sebelum belajar dengan takbir yang diterjemahkan ke dalam bahasa lain tadi. Kalau lagi diulang, terkecuali sengaja melambatkan belajar, artinya menghambat belajar oleh sedang masih ada kesempatan untuk belajar dan waktu sholat sudah sempit. Dan sholat mesti dilakukan dengan takbir yang diterjemahkan demi menghormati waktu. Maka hal ini wajib mengqadha sholatnya karena sengaja melalaikan. Karena belajar oleh sudah belajar. Nah, itu wajibnya mengqadha sholat tadi yang dikerjakan dengan takbir bahasa lain daripada Arab. Wajib bagi orang yang bisu di dalam mengucapkan takbir menggerakkan lidah dan bibirnya menurut kadar kemampuannya. Orang bisu misalnya, nah wajib menggerakkan bibirnya dan lidahnya menurut kadar kemampuannya. Barangkali salahnya yang apa bisu tadi. Berdiam aja, kalau makanan bisu apa? Mumpung pada pengerjaan, wajib juga menggerakkan bibirnya dari rasa mampunya. Apa nggak bunyinya? Nanti belum bisu. Asal tujuannya ya takbir tadi ya kan. Demikian juga berlaku pada saat menuturkan zikir yang wajib seperti tahiyat dan lainnya. Saat tahiyat itu juga bahasa Arab. Namun kalau bisa dari bahasa Arab, ya diterjemahkan aja. Kalau bisa dua, ya bisa ada. Dan kalau tidak dapat menggerakkan lidah dan bibir, hendaklah menuturkannya dengan hati. Orang bisu tadi, karena awal juga menggerakkan, memang keluar jangan bibirnya ngalih digerakkan. Nah, lalunya menggerakkan tadi dengan menuturkan di dalam hatinya. Sunnah mensukunkan tidak dibarisi huruf roh pada kata akbar. Sunnah mensukunkan artinya tidak dibarisi huruf roh pada kata akbar. Dan sunnah pula tidak menyambung huruf hamzah pada kata Allah dengan kata lain di belakangnya. Seperti perkataan imam, perkataan sebagai imam atau makmum atau Allah Ta'ala, karena cara yang seperti itu menyalahi sunnah. Jangan ditambah-tambahin ya sedikit di belakangnya. Kalau misalnya Allah Ta'ala Akbar, tambahnya jangan. Allah Ta'ala, kalau Akbar jangan ditambahin. Karena cara yang seperti itu menyalahi sunnah. Karena itulah Syekh Ibnu Abdissalam mengatakan makruh apabila dia menambah tadi. Sunnah bagi imam menyaringkan suaranya ketika mengangkat takbiratul ihram.
dan semua takbir intiqal. Jadi yang menjadi imam itu harus sunat menyaringkan suara takbir tadi. Nyaringi jangan kayak di dalam bulu soalnya kadang-kadang di belakang kasihan ya. Agar dapat didengar oleh seluruh makmum atau sebagiannya. Dengan demikian mereka takut tentang sholat imamnya. Tetapi tidak disunatkan selain dari imam menyaringkan suaranya. Dan kalau terjadi maka hukumnya makruh. Jadi selain dari imam itu kada boleh menyaringkan suaranya ya kan. Kalau misalnya mantangan imam kemet, kalau di belakang menyaringi Allah Akbar di belakang, karena kecuali orang yang memang ditugaskan ya kan. Maka yang model di Mekah kan ada tugasnya kan yang baliknya dari pada imam Allah Akbar Allah supaya menyaringi ya kan. Padahal dia kada itu kadang-kadang aja. Cuma kami sudah pakai kebiasaan ya kan. Masjid-masjid besar tuh pasti itu ada mubaliknya ya kan. Sunnah pula bagi mubalik, menyaringkan suaranya ketika mengangkat takbir jika ia ingin menjadi mubalik tadi ya kan. Maka di Makkah dan mubaliknya Allahu Akbar. Imamnya kan mengatakan tapi di Makkah Allahu Akbar. Ya itu mubalik kan. Setiap masjid-masjid besar ya kan anak-anak pasti ada mubaliknya. Madinah dan Istiqlal Jakarta pasti ada mubaliknya. Jadi sunat pula bagi mubalik menyaringkan suaranya ketika mengangkat takbir jika ia ingin menjadi mubalik. Jadi khusus mubalik dia jangan lain tempatnya ya kan. Kalau tempatnya yang lain jangan ya kan. Ini memang khusus ini mubaliknya. Memang lain tempat dulu atau ini ya kan. Nyambungnya. Namun kalau imam atau mubalik menyaringkan suaranya dalam mengangkat takbir, hendaknya dikosotkan zikir dan untuk memperdengarkan kepada orang lain. Niatnya jadi apa? Niatnya atau kosotnya zikir, menyaringkan tadi. Jika hanya dikosotkan untuk memperdengarkan saja atau tidak mengosongkan apa-apa, maka batallah sholatnya. Namunnya kedepannya tak apa-apa ya. Jadi diniatkan untuk supaya yang lain yang jauh-jauh kan mendengar ya kan. Namun dari diniatkan apa-apa, jadi biarnya zikir dengan memperdengarkan kepada yang jauh-jauh. Amun gara-gara niat itu ya kan, lalu itu nyari seperti batal semuanya. Seyogianya bagi yang bersolat dikala mengangkat takbiratul ihram melihat ke tempat sujudnya dan sedikit menundukkan kepala sesudah takbiratul ihram. Jadi tundukkan kepala yang tempat sujud nanti yang ditinggi ya kan, yang di janafi, jangan melihat ke atas ya kan. Kalau yang melihat ke atas sampai badan lagi kasau baru mereka pasti ke bawah ya kan, pandangan matanya ke tempat sujud. Sunnah dikala menuturkan takbiratul ihram mengangkat tangannya dimulai dari permulaan
takbir. Dimulai dari permulaan takbir. Jadi sunat mengangkat, jangan mulai di bawah, jangan berdiri jangan. Jadi sunatnya mengangkat. Jadi mulai di bawah karena angkatnya, memulainya Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ini habisnya banyak. Jangan Allahu Akbar. Ayolah. Nah, jadi mulai di bawah ini mulai perkara Allahu Akbar. Hanya turun. Kata memang Allahu Akbar. Tapi dalam bentuk sunnah. Jalan. Nah, itu membuat jalan kaki. Sunnah dikala menuturkan takbir ihram, mengangkat tangan dimulai dari permulaan takbir A. Batas tapak tangannya bertentangan kita dengan bahunya. Ujung jari tangan pertengahan dengan daun telinga yang teratas itu ujungnya sedikit jalan. Nah, tangan dengan bahu ini. Dan dua ibu jarinya berbintangan atau bertentangan dengan kedua ujung anak telinga. Nah, masuk di tangan. Dan dua tapak tangannya dengan bahu. Dan sunat membuka tapak tangan dan jari tangan diluruskan serta direnggangkannya sedikit. Sedang perut tapak tangan dan jari tangan menghadap ke arah kiblat. Arah kiblat. Jadi kayak itu lah. Allahu Akbar. Arahnya ke kiblat. Angkat belakang, jangan itu belakang. Ya, boleh. Belakang. Nanti digerakkan. Allahu Akbar. Jangan digerakkan. Karena pada jarak kita supaya jadi ibadah bertahan ya. Karena mungkin cuma berhadapan. Allah berhadapan itu. Kira-kira sampai mana? Oh, berhadapan. Sedang perut tapak tangan tadi, sedang perut tapak tangan dan jari tangan menghadap ke arah kiblat. Ya. Kemudian perut jadi arah menghadap ke arah kiblat supaya semuanya menjadi ibadah jarak. Bila ke arah kiblat, baru nilainya ibadah. Memakai itu tadi, nah, ada nilai ibadah makanya menghadap. Kalau ada nilai ibadah, ya. Bila anak bergerak, lalu menilai ibadah. Sedang budingan ini ibadah. Apabila barang-barang itu, kalau berapa, jadi sebutin nilainya. Jadi saya saja.
Syekh Ibnu Hajar di dalam kitabnya yang bernama Syarah Mukhtasar Al-Fadl berkata, dijarangkan dan dicenderungkan ujung jari ke arah kiblat. Dijarangkan dan dicenderungkan ujung jari ke arah kiblat. Ujung jarinya ini dicondongkan ke depan. Ujar Ibnu Hajar, jangan. Namun yang tersebut di dalam kitab Mughni dan Nihayah diterangkan bahwa hendaknya perut, tapak tangan dan ujung jari dijarangkan serta dihadapkan ke arah kiblat. Ini berbeda dengan apa yang dikemukakan oleh Ibnu Hajar di dalam kitab Syarah Mukhtasar Al-Fadl. Ibnu Hajar tadi bilang apa namanya tangan anak jarinya ini dicondongkan sedikit. Ada yang pertama tadi memang kayak itu yang tapi arahnya ke kiblat. Sunnah menurunkan tangan bersamaan dengan berakhirnya takbir, seperti yang diperkuat oleh Imam Nawawi di dalam kitab Tanbih dan Majmu'. Jadi sunat menurunkan tangan bersamaan dengan berakhirnya takbir tadi, Allahu Akbar, ya turun tangan tadi. Kalau sudah selesai mengucapkan takbiratul ihram, sunat meletakkan kedua tangan di bawah dada dan di atas pusat. Sunat meletakkan tangan tadi di bawah dada dan di atas pusat. Jangannya ada di mana? Allahu Akbar. Di atas dada, ada di mana itu? Jangan. Nah, yang benar itu di bawah dada, di atas pusat, di bawah dada. Tapi itu sunat ya? Sunat ya. Biar pada diangkat ya Pak. Bapak ini harus sunat ya Pak. Karena cuma kalau bakatnya itu dapat pahala sunat ya Pak. Jadi di atas pusat, di bawah dada, tangan. Dengan menggenggamkan tapak tangan kanan dan semua jari pergelangan kiri digenggamkan. Kenapa? Nah, jangan sadar sampai di sini dulu, kita sadar. Enak lagi kita sambung ya. Nah, demikian dulu yang dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan sedikit banyak ada manfaatnya. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengampuni segala dosa kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memudahkan segala urusan kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberkahi kita zuriat yang saleh dan salihah. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita kepada husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Demikian yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf apabila ada kekurangan dan kekeliruan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.